Arema FC harus puas bermain imbang 3-3 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Sementara itu derby Jawa Tengah antara PSS Sleman versus Persis Solo juga berakhir imbang 2-2. Simak ulasannya di Siaran Bola. Laga derby Jateng antara Super Elang Jawa versus Laskar Sambernyawa berakhir tanpa pemenang dengan skor akhir 2-2. Bertanding di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Ricky Cawar membuka keunggulan PSS Sleman di menit 22. Memanfaatkan umpan Jihad Ayoub, Persis baru merespon ketika babak pertama memasuki menit akhir. Moso Sidibe melakukan crossing mendatar yang berhasil disambut oleh Fernando Rodriguez. Skor 1-1 bertahan sampai jeda. Babak kedua, Laskar Sambernyawa berbalik unggul, kali ini Eki Taufik Febrianto yang membawa tim tamu memimpin di menit ke-63. Persis memimpin 2-1. PSS terhindar dari kekalahan, setelah sepak pojok Jihad Ayoub berhasil ditanduk oleh Wahyudi Hamisi. Hingga laga bubar, tak ada gol tambahan lagi tercipta. PSS Sleman versus Persis Solo tuntas dengan skor 2-2. Hasil ini membuat PSS mengoleksi 4 poin dari 2 laga. Dan sementara melesat ke puncak klasemen Liga 1 2023-2024. Sementara Persis Solo tertahan di peringkat 13 dengan 1 poin. Selepas pertandingan, pelatih Marian Mihail enggan berkomentar tentang kepemimpinan wasit dalam laga tersebut. Mihail justru berpendapat bahwa protes ke wasit membuat ritme permainan hilang, dan meminta kepada anak asuhannya fokus ke strategi pertandingan. Meski wasit di laga sore itu dianggap kontroversial. Arema FC yang bertindak sebagai tuan rumah harus puas bermain imbang 3-3 melawan Persib Bandung. Bermain di Stadion Iwayan Dipta, Bali. Gustavo Almeida membuka keunggulan di menit 6, kesalahan dari Nick Kuipers membuat Persib ketinggalan di menit awal. Ciro Alves menyamakan kedudukan melalui tandang mendatar. Kesalahan dari wasit memberikan penalti kepada Arema. Padahal pelanggaran yang dilakukan Alberto Rodriguez berada di luar kotak penalti. Arema kembali unggul lewat gol kedua Gustavo. Kali ini ia mencetak gol dari titik penalti pada menit ke-17. Persib kembali menyamakan kedudukan lewat David Da Silva di menit 38. Skor imbang 2-2 di babak pertama. Di babak kedua, Ciro berhasil membawa Persib berbalik unggul di menit 54. Kemenangan di depan mata Persib Bandung harus sirna setelah Teja Paku Alam melakukan pelanggaran. Arema membalas lewat gol ketiga Gustavo pada ke-89. Kali ini kembali lewat eksekusi penalti. Gustavo Almeida mencetak hat-trick pertama di Liga 1. Hasil ini membuat Persib gagal menang di 2 pertandingan. Gagal menang, Luis Milla akui kesalahannya saat menit akhir. Mantan pelatih timnas Indonesia itu mengaku bahwa sebenarnya ada kesalahan yang dia buat jelang laga berakhir. Menurutnya pergantian pemain pada 20 menit terakhir membuat Persib melakukan kesalahan yang tak perlu. Pergantian pemain bukannya efektif, justru berakibat fatal dan membuat Persib belum meraih hasil maksimal dalam 2 pertandingan di Liga 1 musim ini. Gol akrobatik Nascimento selamatkan Persik dari kekalahan. Simak ulasannya di video berikut. Persik Kediri berhasil terhindar dari kekalahan di partai pertama Liga 1 saat menghadapi Borneo FC. Bermain di Stadion Brawijaya Kediri, kedua tim saling menyerang di babak pertama.
Namun, baru di babak kedua gol benar-benar tercipta. Borneo FC sukses mencetak gol lebih dulu melalui Mateus Pato. Namun Persik secara dramatis menyamakan skor melalui aksi akrobatik Anderson Nascimento. Gol Nascimento bisa dijadikan nominasi gol terbaik musim ini. Dan disambut gegap gempita supporter. Anderson mengaku latihan tersebut sudah ia lakukan sejak masa muda. Di Brazil itu sudah sangat biasa. Waktu masih muda saya sering latihan seperti itu tetapi tidak lagi di minggu. Lebih fokus ke pertandingan, ungkap Anderson dalam konferensi pers usai pertandingan dikutip FIFA Jatim. Selasa, 4 Juli 2023. Hasil ini membuat Persik mengemas satu angka dan berada di peringkat 9 klasemen sementara BRI Liga 1 2023-2024. Sementara Borneo FC ada di peringkat 6. Klub milik Sultan Andara, Rans Nusantara berhasil mengalahkan Persikabo, dengan skor 2-1. Di Stadion Maguwoharjo. Rans mencetak angka lewat, Brace Mitsuru Maruoka, dan Persikabo hanya membalas satu gol dari Nikola Kovakovic. Kedua tim sama-sama mendapatkan satu kartu merah, pemain itu adalah Erwin Ramdhani dan Andi Setio. Laga sengit terjadi di Stadion Gelora Bung Karno. PSM membobol gawang Persija ketika laga baru berjalan 12 menit. Kenzo Nambu menorehkan nama di papan skor, lewat asis tendangan bebas dari Akbar Tanjung. Persija baru bisa menyamakan kedudukan, pada menit ke-80. Rio Matsumura sukses menjebol gawang PSM via bola tendangan dari luar kotak penalti. Kedua tim gagal mencetak gol kemenangan di sisa waktu yang ada. Persija versus PSM berakhir tanpa pemenang dengan skor 1-1. Selepas pertandingan, pelatih Thomas Doll ngamuk dengan menyindir para pemain PSM Makassar. Thomas Doll selaku pelatih Persija Jakarta heran dengan gaya bermain PSM Makassar yang terlalu banyak mengulur-ngulur waktu sehingga merugikan skuad Macan Kemayoran, julukan Persija Jakarta. Saya tidak suka bermain hari ini. Banyak pemain PSM yang mengulur-ngulur waktu, kata Thomas Doll dalam konferensi pers pasca laga. Meski begitu Thomas Doll tetap menerima hasil pertandingan yang ada. PSIS Semarang berhasil comeback atas Bayangkara FC di lanjutan Liga 1, bermain di Stadion Jatidiri Semarang. Bayangkara FC unggul terlebih dahulu lewat Muhammad Ragil. Pemain 18 tahun itu melesatkan bola dari samping, bola sempat ditepis Adi Satrio tapi mengarah masuk ke dalam gawang. Di babak kedua, PSIS Semarang mengurung pertahanan Bayangkara, hasilnya gol tercipta di 10 menit terakhir. Carlos Fortes mencetak gol melalui sundulan, setelah menerima bola sepakan pojok dari Taisi pada menit ke-86. Di injury time babak kedua, pemain awet muda, Gali Freitas mencetak gol untuk membuat PSIS unggul 2-1. Diarra menggenapi keunggulan PSIS menjadi 3-1. PSIS mengawali musim dengan baik. Gali Freitas menjadi pemain Timor Leste pertama sejak era Liga 1, yang mencetak gol di Liga Indonesia. Gali Freitas merupakan pemain asal Timor Leste yang umurnya kini masih 18 tahun. Menurut Wikipedia, umur Gali Freitas tidak akan bertambah selama 100 tahun ke depan.